Inilah panggilan kesempurnaan untuk memandang insan. Barulah basobok. Kan itu bajumpo basobok boleh ya. Al insan siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu rahasiaku sifatku tiada lain aku. Itu maksudnya insan itu sebenar-benarnya ya aku. Kalau udah seperti itu pahamnya Bapak Ibu. Ibarat hujan ala naik ke langit itu mah. Pinang ala balik ke tampuknya. Syria Syria lah pulang ke gagangnya. Kalau enggak tuh Syria sirih. Gelombang ala sasurinya balik ke lautan. Pisau ala masuk ke saruangannya. Diri ala pulang ke asalnya tuh mak. Itulah maksud Ustaz. Di ma datangnya situ pulang, imailah situ dicari. Itu maksudnya. Kalau udah paham kita Bapak Ibu, latihlah pandangan kita itu, dipertajam pandangan batinnya. Karena memandang Allah itu dengan pandangan batin. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Apa maksudnya nyatanya Tuhan pada batin hamba? Untuk memandang kezohiran Tuhan, untuk memandang rupanya Tuhan, untuk memandang wujudnya Tuhan. Memandangnya itu dengan batin, dengan hati, dengan ruhani. Bagaimana cara memandang wujudnya, rupanya dengan ruhani, dengan hati? Pandanglah dengan hati bahwa segala yang wujud, segala bentuk, segala rupa dalam wujud yang lain dan yang berbeda itu tiada lain nyatanya Allah. Maka pandangan hati itulah yang disebut namanya pandangan ainul basyirah. Ini yang disebut namanya dengan suhud. Maka pantaslah dikatakan oleh Nabi, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu yang sudah bening, yang sudah bersih, maka hati Bapak Ibu yang sudah bening dan telah bersih itu seumpama cermin, seumpama kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam cermin itu, maka nyatalah Tuhan itu. Karena cermin itu tempat memandang diri Tuhan. Sekarang mana cermin untuk memandang diri Tuhan? Sekalian alam. Maka sekalian alam inilah cermin untuk memandang diri Tuhan. Kalaulah sekalian alam adalah cermin untuk memandang diri Tuhan, maka pandanglah dengan hati. Baru nampaklah Allah itu yang bercermin pada sekalian alam. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Dia cuma yang wujud. Dia cuma yang tunggal. Selain dirinya tidak pernah ada. Kalau ada selain dirinya, maka selain dirinya itu tiada lain adalah aku. Karena tidak ada yang lain lagi. Disitulah letaknya Nabi katakan Allah itu bertahwil. Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa, bertajali dalam bentuk wujud yang lain, dalam bentuk rupa yang berbeda. Maka orang yang telah kasab, yang telah mukasyafah, yang tidak ada jarak, yang tidak ada tirai lagi antara dirinya dengan Allah. Bagaimanapun Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa, namun dia mampu memandang Allah segala bentuk dan rupa. La maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada sekalian wujud dan rupa yang berbeda yang lain, melainkan itu hanyalah Allah semata-mata. Disitulah baru Bapak Ibu tanamkan ke dalam hati annahu bikulli syai'in itu. Rupanya Allah yang wujud itu sudah meliputi pada segala yang ada, karena segala yang ada itu adalah nyatanya aku. Itu kuncinya tuh.
Segala yang ada itu nyatanya aku. Kalau segala yang ada itu nyatanya aku, maka ketika Allah sampaikan dalam bahasa hakikatnya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah, pada diri dan di luar diri, maka yang terpandang adalah aku. Nih ya, ini aku tuh, pandang situ, nampak juga aku ya. Memandang ke kanan, nampak juga aku ya. Pandang ke kiri, nampak juga aku. Pandang ke belakang, nampak juga aku. Pandang ke atas, pandang ke bawah, nampak aku. Pandang di dalam, nampak aku. Pandang di luar, nampak aku. Karena segala yang ada, itulah wujud aku. Kalau segala yang ada itu adalah wujud aku, maka segala yang ada itu, ya aku. Kalau udah sampai Bapak Ibu pada aku itu, kalla lisanahu. Kelulah lisanku, itu maksudnya. Ya, tidak ada lagi bahasa Bapak Ibu mencari-cari. Tidak ada lagi namanya bahasa berlikok-likok. Tidak ada lagi bahasa menemui. Karena yang dicari, yang ditemui telah berjumpa dan telah bersua Bapak Ibu. Kalau sudah berjumpa dan bersua Bapak Ibu, maka ketika itu tak ada lagi bahasa berlikok, berjumpa dan bersua. Nikmati aja lah tuh. Kita udah berangkulan. Tuh bahasanya tuh. Khalifah dari kampung, rindu ke majelis, berjumpa guru, ingin berjumpa guru, ingin berlikok dengan guru. Pergilah dari kampung ke Pekanbaru, sampai di majelis jumpalah guru. Udah bertatap wajah guru, udah bersalam, udah berpelukan. Adakah bahasa berlikok, mencari-cari guru lagi itu Khalifah? Udah ada lagi. Ya, sudah sama-sama ngomong dah, sudah sama-sama curhat dah, nggak ada lagi itu. Itu yang namanya nikmati itu dah. Kalla lisanahu itu maksudnya. Kelu lidah, tak ada ungkapan kata, tak bisa lagi dibahas, tak bisa lagi dianalisa. Ini yang kata yang tiada terkatakan, diam 1000 kata, hening di dalam keheningan, hening di dalam paham, paham di dalam diam, diam di dalam keheningan. Kalau sudah jelas Bapak Ibu ilmu ini, Ustaz antarkan sama Bapak Ibu, dijelaskan juga lagi, makin tak jelas lagi Bapak Ibu. Ya, dia barang itu udah jelas, udah wujud dan nyata. Allah itu segala yang wujud, Allah segala yang nyata, Allah segala yang terang. Ditunjuk-tunjuk juga yang mana nih Ustadznya nyata tuh. Ditunjuk lain, disebut lain pula. Akhirnya aku paning sendiri. Cukup dipahami. Itu yang selalu Ustadz bilang tuh dengan kiasnya, aku awi minum lah itu. Ada dengan bismillah lah itu mah. Kepanen juga. Kan tuh bawa lo. Lapa makan awi minum sakit baru be. Apa aja lah. Itulah rahasianya hidup tuh. Walaupun Bapak Ibu sudah sampai pahamnya, tapi ada siksaan bagi orang makrifat. Sailah. Siksaan bagi orang makrifat, siksaan bagi orang yang telah mengenal Allah. Pada saat hatinya terputus memandang Allah, di situ siksa bagi dirinya. Pada saat hatinya lupa dan lalai memandang Allah, bahwa Allah sudah wujud pada dirinya, lupa dia di situ. Putus kontak batinnya di situ. Tak ingat dia akan dirinya, itu siksa bagi dirinya. Jadi siksa orang yang makrifat itu di mana hatinya terputus untuk memandang Allah. Itu maknanya lupa, itu yang jadi siksa bagi dirinya tuh. Makanya supaya Bapak Ibu tidak menjadi siksa, ajan jadi orang jolai. Keluar dari diri sendiri. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku, kata Allah. Bila engkau merasa diri engkau yang ada, pasti engkau tak kenal aku. Yang sebenar ada tuh aku. Kalau engkau merasa diri engkau itu hidup, pasti engkau tidak mengenal aku. Yang hidup tuh aku. Kalau engkau merasa yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, aku pastikan engkau tidak mengenal aku. Karena yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu aku.
Namun bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau sudah mengakui bahwa diri engkau tidak ada, pasti engkau mengenal aku. Yang ada tuh aku. Kalau engkau sudah mengakui diri engkau itu adalah buta dan tuli, bisu, bodoh, lemah, papa dan mati, maka disitulah engkau kenal aku. Yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu ya aku. Pada saat itu Bapak Ibu, Allah berhenti Bapak Ibu jadi orang tuh. Allah keluar dari diri itu. Ini yang disebut namanya makom Aryan, makom telanjang. Tak ada lagi namanya keakuan diri. Tanggalnya keakuan diri yang merasa diri itu ada. Pada saat itu dah Aryan tuh. Yang ada Allah semata-mata. Itu yang dikatakan namanya wujud yang mutlak. Itu yang disebut namanya wujud yang hakiki. Itu yang disebut namanya wujud bahdi, zatul bihal. Itu yang disebut namanya hu. Itu yang dikatakan namanya diam. Dah kembali kepada asalnya. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang mendengar, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, bahwa Allah yang wujud itu yang Allah itu. Kalau yang wujud itu Allah, kalla lisanahu, maka terhentilah kalammu di situ. Udah sampai Bapak Ibu itu berlari, udah sampai ke batasnya tuh. Berenang kita, udah sampai ke tepian tuh. Maka diamkanlah pikiran, diamkan akal, diamkan hati, diamkan perasaan. Ketika Bapak Ibu sudah mendiamkan akal, pikir, hati, dan perasaan, Bapak Ibu sudah berada pada maqam mutmainnah. Tuma'ninah. Itu maqam qiyamuhu binafsihi. Itu yang disebut maqam Tuhan. Pada saat itu lepas ma'rifatnya. Pada makom itu lepas hakikatnya. Pada makom itu lepas tarikatnya. Pada makom itu lepas syariatnya. Apa maksudnya lepas ma'rifatnya? Tidak ada lagi pengungkapan kata-kata ma'rifat. Kalau masih ada Bapak Ibu mengatakan aku ma'rifat, masih ada diri itu. Padahal ma'rifat sudah menghantarkan kepada Allah. Kalau ma'rifat itu sudah menghantarkan kepada Allah, sudah berjumpa dengan Allah, hilang kata ma'rifat itu. Tak disebut-sebut lagi ma'rifat, tak disebut-sebut lagi hakikat, tarekat dan syariat. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bersyariat. Ini Ustaz turunkan ke bawah lagi. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bersyariat. Tetap bersyariat, tetap sholat, tetap berpuasa, berzakat, berhaji, berbuat baik, beramal soleh. Tapi yang beramal soleh, yang berbuat baik, yang sholat, puasa, zakat, haji, yang bersyariat itu bukanlah diri Bapak Ibu. Itu maksudnya. Tidak ada lagi kata-kata aku ini yang beribadah, aku ini yang bersyariat, aku yang berterikat, aku yang berhakikat, aku yang beripat. Jangan ada itu. Kalau masih ada penyebutan kata itu aku yang bersyariat, masih nampak juga wujud Bapak Ibu tuh. Tadi udah dikatakan diri Bapak Ibu udah karam, udah tenggelam, sudah lebur, sudah panas, sudah hancur sehancur-hancurnya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Kalau bahasa kiasnya, sudah lebur fi'il kita ke dalam fi'ilnya Allah. Sudah lebur asma kita ke dalam asmanya Allah. Sudah lebur sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Sudah lebur zat kita ke dalam zatnya Allah. Sudah lebur wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Sudah lebur sir kita ke dalam sirnya Allah. Sudah gaib diri kita ke dalam kegaiban Allah. Itu yang boleh yang tak bersisi lah. Boleh yang tak bersegi. Boleh lah bisa digolongan, picak lah bisa dilayangkan. Tak ada lagi yang bisa disebut Bapak Ibu. Ustaz tunjuk juga lagi. Payah nanti Bapak Ibu.
Tak perlu disebut-sebut, berserakan nanti kata mak wo. Ya. Payah ngamennya balik. Padahal ustaz lah payah menyimpul-nyimpulkannya beserannya balik tuh. Ambil tuh paham di dalam diri itu. Itu yang ilmu sapi ciang sebelum mati, sedetik sebelum bayi. Kalian ngerti Bapak Ibu tuh? Sapi ciang sebelum mati, sedetik sebelum bayi. La maujud illallah. Aku Allah, diriku tiada. Apa maksudnya? Aku itu bukan akunya Bapak Ibu. Aku Allah. Aku ini Tuhan. Namaku Allah. Namun diriku tiada. Diriku batin, diriku kosong, diriku hampa. Diriku tak bisa disebut. Diri aku tak bisa diutarakan. Tak bisa dianalisa, tak bisa diurai-uraikan. Karena aku ini bukan zat, aku bukan sifat, aku bukan asma, bukan af'al. Memang tak bisa Bapak Ibu. Yang heran itu yang aku. Yang tercengang-cengang itu aku. Yang membuat kamu gila itu aku. Yang membuat kamu tuh bingung itu aku. Aku ini yang aneh itu aku. Yang tak bisa disebut itu aku. Apa aja kamu nyampe Bapak Ibu tuh? Hah? Lapanek mencuang durekan juga basipek balik Bapak Ibu. Cair dia lagi itu. Walaupun dia bersifat, nah lihat, ini kunci lagi. Walaupun dia bersifat, namun dia sebenarnya tiada bersifat. Dia dikatakan sifat karena disebut. Dia dikatakan sifat karena menerangkan. Dia dikatakan sifat karena dijelaskan. Tapi kapan dia tiada bersifat lagi? Pada saat anyang sela. Anto sela. Nih ya. Apa tuh maksudnya tuh? Diam tuh. Diam di dalam paham, paham di dalam diam. Diam di dalam keheningan, hening di dalam keheningan. Tuh dia kunci di situ. Udah berulang-ulang tuh keputusan-keputusan itu mah. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Kalau dah terbongkar rahasia diri kita, maka ibadah kita itu, ini yang disebut namanya ibadah daimun. Ini yang dikatakan namanya sholat daimun. Ini yang disebut namanya hidup yang daimun. Sholat yang daimun, hidup yang daimun. Di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah. Disitulah kita sadar. Rupanya kita ini tidak hidup dan kita tidak mati. Bapak Ibu sebenarnya tidak hidup dan Bapak Ibu sebenarnya tidak mati. Apa sebabnya diri kita tidak hidup dan tidak mati? Karena diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kalau diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada, maka kata hidup dan kata mati tidak akan pernah ada. Dan kata-kata ada pun juga tidak ada. Hening kita. Kata hening pun juga tidak ada. Yang ada cuma si Maha Ada. Kata cuma si Maha Ada juga tidak ada. Diam, kata diam pun juga tidak ada. Ini rahasianya. Ya. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Tidak lain adalah aku. Kesimpulannya bahwa tiada lain adalah aku. Yang aku itu inilah dia. Yang aku itu inilah yang kosong. Namun yang kosong itu bukanlah aku. Aku itu kosong di dalam ketiadaan. Itulah tuh. Ya. Mungkin itu saja tuh Bapak Ibu. Kok paneknya wa istirahat alai. Kok lapar makan wala. Sama-sama kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.